menutup semua hatinya, pikirannya, peredaran darahnya, sehingga kamu bakal menggumpal dan mati perlahan. Sudah aku peringatkan kau, jauhi dia. Kau tidak mau lagi tahu. No, jangan lepas baju. Jika kami tidak ada dendam, tak cukup lama kami berada di tubuhnya. Gunakan saja kecantikanmu. Akan Dendam kami sudah mendarah daging di badanmu. Ya, sebelum melanjutkan menyaksikan video ini, saya ingatkan untuk sobat mata langit dan netizen yang belum subscribe, ayo dong subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kehadiran keluarga pasien yang berasal dari Kemayoran. Di sebelah saya ini namanya Ci Angel. Beliau yang menghubungi saya, katanya kakak saya mengalami gangguan kejiwaan sejak 16 tahun yang lalu setelah pulang bekerja dari luar daerah. Seperti itu. Dari Banjarmasin. Nah, sejak itu sudah melakukan banyak sekali ikhtiar berobat baik secara medis maupun non medis, tapi sampai detik ini belum ada hasilnya. Nah, Cici bisa ceritakan keluhan yang dialami oleh kakaknya. Gimana awal mulanya? Awal mulanya itu dia pergi keluar daerah ya. Yang 16 tahun yang lalu itu. 16 tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 bulan di sana. Tiba-tiba di sana dia kayak gangguan jiwa. Kayak kebingungan gitu. Akhirnya dijemput sama sepupu saya. Yang dimana sebelumnya di sana kerjanya sebagai jadi bekerja ya. Terus habis itu udah begitu akhirnya dijemput, karena kita nggak tahu medan di sana ya, akhirnya dijemput sama sepupu saya, dimana dia pernah ke daerah sana lah gitu, dia lebih paham di sana. Sampai di sini di Jakarta itu udah mulai parah, yang namanya udah telanjang, sampai keluar rumah telanjang, sampai apa kan marah-marah segala macam deh gitu, sampai kotoran pun hampir dimakan sama dia gitu. Nah itu ngeri banget. Kotoran sendiri. Katanya pernah mau ditusuk pakai jarum. Pernah mau ditusuk pakai jarum. Gitu. Katanya sering lari keluar rumah nyegatin mobil. Iya, itu di Banjarmasin. Itu di Banjarmasin dan di Jakarta pun Motor semua diberhentiin sama dia. Dia seorang diri di sana nggak ada sanak saudara. Orang naik tempat Untung di sana ada yang mengetahui terus laporan ke ibu sehingga dijemput ya. Terus sampai di Jakarta yang Cici bilang makin parah itu apa aja? Iya. Selain makan kotoran, nusuk pakai itu kayak misalnya buat teh atau buat apa, tiba-tiba marah sendiri, dibanting sama dia. Pernah sampai mama juga disambit sama dia. Disambit pakai? Disambit pakai gelas. Tiba-tiba disambit sendiri sama dia. Dia kalau kita bicara mengerti, paham dan menyambung. Pertama-tama nggak paham. Pertama-tama nggak paham sampai kita minum air putih aja nggak boleh sama dia, harus yang bener-bener masih rapet kata dia, nggak itu beracun kata dia gitu. Selalu begitu sampai dia. Dalam pikiran dia minum air putih itu racun gitu. Kecuali yang masih bersegel. Jadi buat dia segel. Pokoknya semuanya udah bener-bener bukan dia yang sesungguhnya yang kita lihat gitu loh. Ini Cici yang dirasakan apa waktu kerja di sana di Banjarmasin tuh? Bingung. Ada yang bisikin gitu, kok bisa Cici keluar rumah nggak pakai baju tuh? Apa yang dipikirkan? Ya ada suara. Gimana suaranya? Buka baju gitu. Selain suruh buka baju, suruh apa lagi suara itu? Pernah suruh bunuh diri? Kalau diketahui, di sini kalau diketahui dia tuh kayak orang gilang rokok. Dia tuh asal dikasih rokok, kehormatannya hilang mau dia. Jadi dia senang sama tembakau ya, Bu? Ya. Tembakau, candu. Jadi dia Itu nikotin. asal ada rokok aja udah. Disuruh apa? Ditidurin mau. Oh gitu ya. Katanya sempat itu Ci, kayak nafsunya tak terkendali kalau lihat laki-laki. Iya. Gimana itu? Iya, setiap ngeliat laki-laki ya itu seperti yang mama bilang tadi. Jadi demi Mau menyerahkan rokok, diri aja demi iya. rokok gitu, diapain mau? Yang penting dikasih rokok.
Nah ini kan kondisi kayak gini tenang ya, ini diapain? Dikasih minum obat? Harus rutin berobat sebulan sekali. Karena obatnya memang buat sebulan ya, obat buat sebulan dan harus suntik sebulan sekali itu rutin. Tujuannya supaya hormonnya tidak terlalu meledak, supaya tenang gitu ya. Ketika obatnya telat apa yang terjadi? Iya. Ngamuk sih enggak ya, cuman nggak betah di rumah, harus cari rokok terus. Iya harus keluar. Jadi kalau dia minum obat kan tidur, ngerokoknya kurang. Oh gitu. Kita kan pusing kalau namanya anak perempuan ya kan. Apalagi daerah kebun kosong ya. Tahu deh itu yang Usianya dekat. sekarang udah berapa? 43 ya? Berarti dia sakit sejak 27 ya? Udah lama. Dia S1 loh. Kuliahnya S1? Iya. Sebelum kerja di tempat hiburan malam di Jakarta sempat kerja? Sempet Di mana? Di gereja. Oh. Tinggal di gereja. Di perusahaan korek api juga pernah. Oh ya? Dan lulusan apa S1-nya itu? Teologi. Ilmu agama ya? Ya, Luar biasa ya. Ujian buat ibu ya? ya semua memang harus terjadi mungkin. Ibu sudah habis-habisan? Udah miskin kali, bukan kehabisan lagi udah. Udah sempat jual rumah? Udah jual rumah, udah dulu sempat punya mobil juga taksi. Beberapa udah punya. Mobil aja 4 habis. Oh ya Allah. Rumah tinggal yang sekarang Tadinya datang sekali-kali deh. Tadinya mama usaha. Usahanya apa dulu Saya Bang? dulu agen rokok. Terus? Udah nggak bisa lagi lah kak, udah lebih besar pasak daripada tiang. Buat ngobatinnya benar-benar udah habis-habisan. Ini rumah yang sekarang saya tempatin dari situ sampai situ, tingkat udah. Itu satu-satunya harta yang Iya. tersisa? Yang lainnya habis buat Masih berobat? untung dah kita nggak ngontrak gitu doang. Tetap disyukuri ya Bu ya. Katanya sudah berobat ke alternatif, malahan yang ngobatin yang meninggal dan sakit. Gimana ceritanya? Iya, pernah ada mau ngobatin terus orang dibilang ya udah minggu depan kesini lagi gitu, baru kita belum proses. Pas udah minggu depannya ke sana, dia malah ternyata masuk rumah sakit. Kondisinya udah masuk rumah sakit. Pernah terus kita minta tolong juga, tolong dibantu gitu, dibantu obatin sama dia. Tiba-tiba kita dapat kabar dia udah nggak ada. Kayak seolah dihalangin untuk diobatin ya? Iya, entah gimana ya, yang kita nggak tahu, yang tahu Tuhan ya kondisi seperti itu. Saya juga nggak berani ngomong gitu loh untuk hal-hal seperti itu. Karena capek begitu dia kondisinya sakit 6 seperti bulan, ayahnya meninggal. Ya udah saya aja ngurusin ini. sebelum papa meninggal, mama Sempat sakit herpes saya. di badan. Begitu si cicitnya sakit, mama ikut sakit, terus abis itu kayak berturut-turut Iya. ujiannya ya di keluarga ini. Baru pelan-pelan kejual rumah, kejual ya semuanya kejual. 1, 2, 3 loh rumah yang saya jual. Ya Allah, rumahnya 3, mobil Iya. 4, pabrik apa? Enggak, rumah, benar-benar rumah. Yang tadi yang jual Ya ini untung masih Agen. nyangkut agen. satu. Oh ya, agennya juga habis. Cici, maaf Cik anak. Sekarang yang dirasakan apa? Bingung gitu. Bingung. Tapi tahu kalau dibawa kemari mau diobatin, tahu. Ini tuh ada adiknya nih yang paling kuat. Ya yang orang sana sih udah tahu semua Mbak, penderitaan saya. Udah tahu semua. Sabar Ibu. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tinggal pasrah dan pasrah. Nah ini Panglima yang bisa disampaikan dalam kasus ini apa Panglima yang terlihat oleh Panglima? Kalau saya melihat memang daya pikir yang normalnya sih kayak udah hilang gitu ya, yang saya lihat di dalam pikirannya gitu. Jadi dia sendiri udah nggak bisa berpikir ini baik, ini enggak gitu ya. Terkadang dia tahu, tapi dia kayak lupa gitu. Saya ngerasakan hal itu yang ada dalam jiwanya gitu. Habis itu dia punya perasaan tidak terkendali, sukmanya melayang, semangatnya maksudnya ya, yang saya lihat itu dia kayak nggak bisa menahan apa ya, dia kalau udah menginginkan sesuatu, saya lihat itu kayak nggak ada pembatas gitu. Kalau kita kan manusia normal kan ada yang kita sabar, kita tunggu dulu, cari jalan keluarnya bagaimana. Kalau dia nggak bisa gitu, dia kayak nggak bisa nahan. Dan kalau dia udah mau sesuatu tuh langsung harus dia dapatkan, kalau nggak dia langsung blank, langsung mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh gitu, bahkan sekalipun yang membahayakan dia sendiri, dan dia nggak tahu itu resikonya yang bakal berbahaya, bakal membuat fatal di diri dia nggak punya rasa apa ya, takut kalau kita bilang di dalam jiwanya. Orang mobil dicegat. Yang saya lihat tuh seperti itu gitu. Kalau sosok makhluk yang mengganggu, saya ngelihat ada kayak wanita tua yang hilang ingatan gitu. Jadi sosok jin gila yang memang udah diem aja begini, rambut ada acak-acakan, yang dia hilang ingatan, kosong dan selalu tertunduk begini nih, tertunduk gini aja diem begini. Habis itu ada satu lagi sosok wanita yang nggak pakai baju, itu suka lari ke jalan nggak pakai baju, itu ada sosoknya yang mengikuti dia dan bahkan menempel menyatu dalam darahnya. Dan satu lagi ada jin
sosok tinggi besar hitam yang suka mengamuk, bahkan mungkin suka mukul, bahkan suka ngancur-ngancurkan yang saya lihat ini ya, dan selalu mencoba mengajak dia keluar dari rumah untuk pergi. Untuk pergi tengah malam kemana dia mau pergi. Nah satu lagi nenek-nenek tua yang suka kayak ngunyah tembakau, maka dia menyenangi rokok. Nenek-nenek tua itu selalu nyumpil apa kalau istilah orang bilang itu nenek-nenek tua, tembakau yang digosok-gosok di gigi gitu tuh. Nah, itu salah satu sosok yang saya lihat. Dan ada juga bocah kecil yang tidak ada akal, artinya anak kecil yang akalnya belum sempurna itu ada juga di badannya mengikuti. Makanya dia kayak bocah kecil yang ya masih harus urus lah semuanya. Itu ada juga di badannya, itu yang saya lihat salah satunya ya. Saya ngeliat kayak ada pernah orang yang tidak suka, memang sengaja yang menghancurkan keluarganya ibu, keluarga Cici, mau dibuat jatuh habis, jatuh nggak punya apa-apa. Dan memang ini saya melihat itu udah arahnya tuh udah bukan dari arah satu arah gitu. Dari faktor usaha, orang nggak macam-macam. Dari faktor usaha ada, persaingan usaha ada, saya lihat dari perjalanannya Cici juga Ciana. dulu yang katanya Ciana. sebelum kerja sempat mau nikah Panglima, iya Bu? Iya. Tinggal nunggu hari H-nya doang. Udah dilamar. Terus pergi kerja, pulang-pulang begini, suaminya membatalkan. Nunggu berapa saat kan dia nggak normal. Ya orang laki kan beda sama orang perempuan. Jadi arahnya banyak Panglima ya, dari persaingan usaha, dari kehidupan pribadi Cici. Jadi udah bukan dari satu arah, udah dari dua arah gitu. Saya kira juga begitu memang. Saya ngomong ada anak saya. Itu yang terlihat, yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi dia kayak terkurung, terbelenggu di satu ruangan tempat yang gelap, yang dia nggak bisa keluar dari kurungan itu, dimensi itu. Terbelenggu, mati pikirannya, mati akalnya, mati langkahnya, mati ucapannya, semuanya. Kalau udah nggak kebuka. Sendiri suka senyum sendiri. Iya, Suka tertawa sendiri, ngomong sendiri. Tadinya Baratna waktu dia bulan begini, kalau dandan itu udah berputar-putar di kaca, rapi banget. Sekarang mah asal doang. Kalau dandan cantik nih Cici. Iya. Sekarang mah udah nggak bikin dandan dia. Kayak orang udah nggak ada semangat hidup. Ya tadi Panglima bilang semangatnya jauh. Apalagi Panglima bisa disampaikan soal Cici ini sebelum Itulah segala garis besarnya seperti itu. Itu yang utama ya, yang saya udah lihat di dalam dirinya gitu. Nah terus Ci Angel kan bilang sudah pernah mencoba untuk berbagai alternatif. Terus apa yang membuat Ci Angel memutuskan untuk menghubungi Mata Langit? Iya, jadi saya itu kan ngelihat di Facebook tentang Mata Langit. Iya, berkali-kali saya lihat. Terus saya juga bilang, "Mah, ini kayaknya bagus deh." Mama juga udah hampir putus asa, maksudnya udahlah capek gitu, mau kemana juga bingung gitu kan, udah bener-bener udah capek banget. "Ma, ini kayaknya bagus deh, ini bener-bener dituntasin kok sampai akhir." Sampai saya bilang, "Ya udah coba dulu aja," kata si Mama gitu kan, coba dihubungin. Ya itu saya kemarin coba ngehubungin Kak Ratna, minta tolong dibantu gitu kan. Jadi, makasih juga Kak Ratna juga mau bantu gitu kan keadaannya. Jadi ingin diketahui juga ya akar permasalahan. Iya, kita sebenarnya penasaran kenapa kok bisa sampai seperti ini, dan selama ini kenapa nggak ada titik temunya gitu loh. Kasihan juga kan. Gimana sih kalau Kak Ratna punya anak biasa happy tiba-tiba seperti ini gitu loh. Ngerasainnya pasti gimana. Sampai adiknya akhirnya kehidupan pribadinya aja dikalahkan untuk ngurusin kakaknya. Ya Ci ya. Mau nggak mau kan. Padahal saya di jualan tuh ya di pasar nggak pernah berbuat salah sama orang, saya takut. Malah kalau ada orang saya bantu. Sampai sekarang pun bangun saya terbatas. Kalau yang bisa saya bantu. Nggak pernah berbuat jahat sama orang. Kalau orang Islam bilang demi Allah dah. Nggak pernah, saya nggak mau. Apa bedanya kita kalau dijahatin orang? Saya nggak mau. Iya Bu. Baik, nanti kita akan tuntaskan dan kita uras satu persatu ya. Siapa kamu? Kepalanya jangan dipukulin. Kenapa kamu pukul kepala? Siapa kamu? Yang di badan Ci Ana ditarik Panglima, dimasukin Igun, dan dia kayaknya marah ke Ci Ana tuh. Pandangan matanya Igun tuh. Kenapa mengganggu anak saya? Anak saya salah apa? Lu diem aja ditanya ya. Kakak saya bawa ke sini kesel ya. Kenapa? Seneng ya nyakitin orang ya? Seneng. Dosa kamu tahu. Kenapa kamu bikin susah anak saya? Dan saya jadi susah. Kamu dosa loh hidup. Bicara dong, jangan diam saja. Kenapa? Kamu anak saya dibikin begitu. Jadi saya tahu anak saya salah apa. Jangan takut Bu. Salah apa anak saya? Coba saya tanya. Anak Anda tidak punya hati.
nggak punya hati. Maksudmu apa? Maksudnya nggak punya hati kenapa? Ingat dengan Apa hubungan dia dengan Ci Ana? Andi maju. Coba Ci, sini, Ci. Jangan takut, Ci. Oh, Cici mah nggak takut, malah senyum-senyum ya. Maju. Ayo ngomong. Dia marah ke adiknya nih. senang kalian bisa sampai ke sini. Senang. Iya senang lah. Karena Panglima itu orang yang baik untuk menolong orang yang sakit. Tapi tidak untuk saya. Untuk siapa? Ya kalau untuk setan memang musuhan. Panglima musuhnya kamu kan? Kamu yang berusaha menggagalkan ya, biar nggak jadi kemari ya. Tapi kamu gagal. Mention. Mention. Nama apa itu? Kenapa Oh, sih? nama sambil begitu? minuman atau nama tempat kerja? Ada apa di gelas yang kami minum? Berarti ditaruh di gelas. Berarti ada seseorang yang naruh sesuatu di gelas yang dia minum gitu. Mention sih, coba sih ingat-ingat. Mungkin susah dia kalau dipaksa untuk mengingatkan. Kata Panglima juga otaknya udah sangat terganggu. Ya jelas. Kamu yang buat ya? Itu menutup semua akal sehatnya. Tuh kan. Kamu taruh apa? Menutup semua sensitivitasnya. Menutup semua hatinya, pikirannya, peredaran darahnya. Sehingga kamu bakal menggumpal dan mati perlahan. Nggak bisa kok ngomongin mati. Emangnya kamu Tuhan ya? Mati itu kan soal urusan Tuhan, bukan urusan kamu itu, urusan Tuhan. Urusan saya. Karena kamu disuruh matiin gitu. Kamu suruh matiin. Siapa sih yang suruh? Siapa yang suruh? Ada aja gitu nanti. Coba ceritakan apa yang sudah kamu lakukan ke Ci Ana sampai dia begini. Kamu teman kerjanya? Atau siapa? Tujuannya apa sih? Sakit hati itu apa masalahnya? Maksudnya apa? Duit. Coba yang jelas, ini jangan bertele-tele Panglima, ini kalau bertele-tele diselesaikan aja nih. Ayo ceritakan dulu kronologisnya kamu buat dia sakit itu. Masalahnya apa? Dan kenapa kamu taruh sesuatu di minumannya? Ya, biar dia gila Oh, dan mati perlahan. apa salah dia? Kamu Kenapa adiknya? tunggu saatnya. Kenapa kamu kok dendam sekali dengan keluarga mereka? Yang satu sudah dibuat begini, yang satu lagi diancam-ancam. Kenapa? Kau sudah memutuskan semua rezekiku. Kau sudah memutuskan semua rezekiku. Semua apa yang biasa datang kepadaku mulai datang kepadamu. Mengerti? Yang teriak-teriak kamu, biasa-biasa aja bicaranya. Maksudmu? Yang teriak-teriak kamu. Kamu merasa rezekimu terhalang? Dia juga nggak tahu. Kamu bikin sakit gini dia nggak tahu dia mau teriak. Yang saya pengen tahu kenapa kamu menganggap dia memutuskan rezeki kamu? Namanya kamu tuh apanya dia? Atau sama-sama bekerja di situ? Hah? Kamu yang tadinya banyak tamu sepi gara-gara ada dia. Dia jadinya yang banyak tamunya gitu. Dia udah nggak bisa mikir. Ya jelas. Semakin lama dia tidak bisa berpikir. Nggak akan dibiarkan oleh ibunya. Karena kau yang mencoba menghalangiku selama ini. Kamu bisa keluar kalau udah di sini. Ya, Nggak boleh lu kau begitu jadi orang. Kalau emang anak saya salah, saya minta maaf. Saya yang jadi orang tuanya loh. Saya minta maaf sama kamu. Saya minta maaf. kata maaf tidak cukup. Ya sudah, kalau kamu saya minta maaf tidak cukup, ya sudah, tadi Tuhan yang pengadilan Tuhan Yang balas. yang balas. Semua saya serahkan sama Tuhan. Sebelum sama Tuhan saya minta maaf sama kamu karena kamu yang bikin. Kamu nggak bisa, Tuhan yang atur, ya. Yang pengen diketahui ibu tuh apa salah keluarga ini sama kamu Iya. gitu loh. Saya nggak pernah berbuat salah loh sama orang.
Saya udah gentle, saya minta maaf kalau memang anak saya salah, iya kan? Iya kan Panglima? Benar, Pak. Ini hukuman Tuhan sih yang bermain. Ingat nggak, Ci? Di saat lampu merah kamu menunggu. Di Coba saat lampu pelan-pelan. hijau kamu pergi. Paham? Ya udah punya istri, aku nggak tahu siapa yang mau sama dia kan. Oh, Cici mulai ingat nih istri. pelan-pelan ya. Iya. Jadi ada seseorang punya istri suka sama dia gitu. Terus, ya. Justru saya baik sama istrinya kan, maksudnya saya tinggalin begitu. Oh, Memang. kejadiannya di tempat kerja yang di Iya. Kalimantan. Kamu nggak rela dia ninggalin kamu? Karena dia punya pesan untuk tuanku. Hah? Pesan? Sebelum lampu hijau itu terjadi, sebelum kamu pergi, hidup dengan cinta, bahagia. Hidup demi cinta, kebodohan. Betul. Betul lah. Kamu ingat kata-kata itu? Saya ngerasain Kamu ingat kata-kata itu? Cici mulai ingat ya, pelan-pelan ya. dikit-dikit. Jadi apa yang dilakukan dia? Sakit hati gara-gara ditinggalin. Berarti urusan asmara ini. Bukan cuma asmara yang terjadi. Apalagi nih? Ribut gitu. Pernah ribut di sana, Ci? Nggak tahu. Sama orang? Enggak. Waktu Saya kerja? sih enggak. Dia nggak merasa pernah ribut sama orang loh. Iya, memang tidak pernah ribut dia ini. Tapi Banyak orang-orang sekitar dia merasa dirugikan olehnya. Ya buat bayar kos, buat bayar apaan kan, buat makan segala macem ya. Orang butuh duit gitu. Lalu, Lalu ya nggak tahu. Aduh, gimana? ibu udah paham belum sampai sini? Kira-kira. Masalah cinta sih. Dia nggak pernah cerita juga ke ibu ya soal hubungannya dengan siapa di sana. Udah susah. kembali kau. Maksudmu kembali? Kembali ke Banjarmasin lagi. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kembali ke sana. Aneh-aneh aja. Dia kan bukan milikmu. Tanyakan padanya. Jadi kamu sakit hati, terus kamu datang ke orang pintar, kamu buat dia gila. Apa yang sudah dikirim sosok ke badan dia? Bukan cuma tuanku yang sakit hati. Banyak orang sekelilingnya sakit hati dengannya. Oh, kenapa? Masa sih banyak orang sakit hati? Bukan cuma masalah hati. Masalah uang. Itu aku udah susah bener. Oh, ada kejadian apa, Ci? Enggak, emang itu udah susah bener. Ada yang iri sama dia. Iya. Persaingan wajar lah. Persaingan main belakang. Iya, itu istrinya berarti. Kalau dia nggak mau sama situ nih, karena ada istrinya, bener dong dia nggak mau ganggu rumah tangga orang. Itu bener. Kita sedang membicarakan orang lain, bukan tuanku. Oh, yang iri, yang dibicarakan tuh teman-teman dia yang iri yang sama-sama. Lalu Nanti Anda bertanya siapa yang dirugikan. kenapa teman-temannya merasa dirugikan? Ayo ngomong, biar nggak bikin bingung. Iya, biar jelas persoalannya. Masih bingung, Iya. masih nggak jelas. Kalau kan saya udah bilang, kalau emang anak saya salah, saya sebagai orang tuanya minta maaf sama Anda. Dan- Kalau nggak mau terima minta maaf saya, ya nanti Tuhan lah yang ngurusin. Kamu tega lihat ibunya kayak gini? 16 tahun habis-habisan loh demi anaknya. Iya, tapi ini salah uang bekas. Istrinya, berarti. Istrinya, Meninggal. enggak, istrinya sempat ribut sama saya. Oh, Jadi lantas disuruh buat dia tuh biar terganggu kejiwaannya. Nggak nyambung, dia bicara lagi. Iya, Dia tuh semakin lama cairan dalam perut kamu akan membengkak dan akan membuat kamu mati. Iya, mati wajar lah ketemu Tuhan Yesus di surga. Yakin kamu masuk surga? Kamu akan bersama aku nanti. jadi dia kerja di sana itu banyak hal terjadi yang tidak diceritakan sama ibu. Jadi ibu pun nggak tahu. Itu kan cuma bentar, cuma 3 bulan. Masa sampai kejadian kayak gini? Iya, 3 bulan, nggak lama kok. Jadi siapa ya? Tidak kenal atau mabuk? Oh, mungkin karena dalam kondisi mabuk kali, Cik. Lupa, Cik. Kok? Enggak. ini berbelit-belit nih keterangannya nih. Iya. Kayak dia nyembunyiin sesuatu. Iya, kayak ada yang dirahasiain. Obat kamu ya?
Tobat ya, jangan mengganggu orang lagi. Jangan mengganggu orang lagi, jangan mane orang lagi. Apa keuntunganku? Hah? Keuntungannya apa katanya Bang? Keuntungan kau, keuntunganmu kamu menjadi putih bersih. Biar kamu jadi makhluk yang baik, jadi makhluk yang tidak mengganggu orang lain. Biar dia sehat, kamu pergi jauh-jauh dari kehidupan dia. Biar Itu keuntungan. dia sehat. Iya dia sehat, kamu juga sehat. Lalu Tuhanku tidak sehat. Tuanmu tidak sehat kan udah bukan urusan kita. Ayo, sini. Ayo, sebelum terlambat. Jangan buang waktumu sia-sia. Puas kamu. Bisa sampai Dia di kan sini. kakak aku. Bisa sampai di sini. Puas kamu. Iya. Dengan segala penghalang yang sudah aku lakuin. Emang kamu ngalanginnya Sampai gimana juga caranya? kamu di sini. Dibuat males. Apa tuh? Tangan kirinya ngapain tuh Panglima? Kayak mau dipeluk Sini. sendiri. Tangannya, duduk. Panglima. Duduk. Sini tangannya. Ini tangannya. Sini tangannya. Kayak diberhentikan sendiri Panglima. Aduh, astagfirullahaladzim. Tuh kan, Allah Akbar. Tuh, dia ke pojok nih mau ngelukain Igun. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Deket-deket Panglima, Cik. Biar kamu gak dikejar, Cik. Siapa kamu? Kamu yang ganggu Cik Ana ya? Siapa aku? Kamu pun siapa? Kok nanya aku siapa? Aku tim mata langit. Coba. Mencoba apa? Jangan coba-coba ganggu kami jika kau tidak menginginkan kematian. Apa? Tidak mungkin kematian. Kau luar ku injak kepalamu gimana? Kau kasih mati kau. Mau kau luar ku injak kepalamu, kau kasih mati. Kau ingin seperti yang lainnya? Kau luar ku injak Coba kepalamu. mengusik kami. Kamu sudah mengganggu 16 tahun. Jangan macam-macam kemarahanku kamu ya. Kulilit lehermu nanti dengan api. Hanguskan organ-organ tubuh Maksudmu? seperti yang lainnya. Kau luar ku hanguskan. Coba mengusikku. Kau luar ku hanguskan. Emang apa yang sudah kamu lakukan untuk Cik Ana? Kok merasa terusik sama kita? Karena kalian coba menghancurkan kami. Makhluk kayak kau itu memang harus dihancurkan. Kalau nggak ditobatkan dan dihancurkan. Kalau tidak mau ditobatkan, dihancurkan. Tak ada penobatan. Semua makhluk harus ada penobatan. Kalau dia berkenan. Jadi yang kamu... Jangan kalian tutup-tutupi ya. Apa penyebabnya ini? Jangan kalian tutup-tutupi. Tidak gampang kau mencari informasi dari kami. Dan tidak gampang pula kau menghancurkan kami. Gampang tidak gampang, saya harus hancurkan. Emang anak saya salahnya apa diganggu seperti ini? Coba saya pengen tahu. Kalau emang benar anak saya salah, saya minta maaf. Karena dia menghancurkan rumah tangga kami. yang tadi kasusnya. Puas kalian? Enggak, saya enggak puas. Saya malah prihatin gitu loh. Bukannya saya puas itu, kalau begitu anak saya salah. Tapi saya minta maaf, makanya saya baru tahu ini. Akan kuhancurkan hidupnya. Yang bisa menghancurkan saya itu loh Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kamu. Dia boleh hidup, tapi jiwanya mati. Hanya tersisa yang kau lihat hanya sebuah jasad. Kalau kamu tugasmu apa? Aku si pemegang sukma. Aku megang sukma. Jadi biar kosong, Bu. Jadi pikirannya Biar kosong, biar dia bicara sendiri, ketawa sendiri. Berarti kamu urusannya udah lama. Yang sudah ya sudah. Orang kan bisa berbuat salah, ya kan? Bagi kami tidak ada batas waktu. berarti dendam namanya tuh. Dari mana asalmu? Lama kematian menjemputnya, kami terus membayang-bayangimu. Asalku jauh dari tempat ini. Iya, di luar pulau. Itu teman kamu ya? Apa rombongan lain? Kamu bilang tadi bukan hanya kelompok kamu. Iya. Duh, ngeri aku. Turun dari situ.
Duh. Dan jantung. Turun. Hei nyawa. Kenapa nyawa? Maksud kamu siapa yang dipanggil nyawa? Babinia. Babinian. Nah, Kenapa emang? Babinian. Bahasa apa itu? Bahasa sana, bahasa Banjar. Puan Mia. Muya ikan. Puan Muya ikan. Yang ikam itu saya gitu. Ikam tuh kamu. Artinya apa? Coba dong bahasa Indonesia biar ngerti. Nyawa. Babinian. Babinian. Hancur mati. Gila. Oh, targetmu buat dia hancur mati gila. Makan kau kotoranmu sendiri. Ih, dia Karena nanya. kau berbuat salah. Sudah kuperingatkan kau. Jauhi dia. Kau tidak mau lagi tahu. No, jangan lepas baju. Aduh, nggak mau aku. Ini ntar Ismi telanjang nih kalau diamin. Jangan. Ya. Turun. Penggoda. Babinian penggoda. Udah itu udah masa lalu dia udah nggak begitu lagi. Jadi rombongan kamu nih, yang suka telanjang ya? Kamu bilang ada rombongan lain siapa? Bukan dari tempat kerja. Apa? Muya ikam benci aku padamu. Iya, kayaknya udah dendam banget gitu. Jika kami tidak ada dendam, tak cukup lama kami berada di tubuhnya. Kau gunakan saja kecantikanmu. Akan Dendam kami sudah mendarah daging di badanmu. Padahal kerjanya baru loh, belum ada 3 bulan lah, paling lama 3 bulan. Baru ya? Tapi kayak begitu. Tetapi Iya. dia anak baru sudah membuat ulah Oh. di tempat kami. Iya. Batulah gimana? Kau pendatang di tempatku, Iya. tapi mengusik keluargaku. Itu keluarga tamu yang datang ke situ. Keluarga dia sampai cerai. Iya, maksudnya itu tamunya dia kan, bukan owner dari tempat kerja. Orang baru Istilahnya kamu orang baru, menghancurkan keluarga. semacam makan, minum, tempat tinggalmu pun semua ya dibayar. udah, yang udah. Sekarang kalau saya sebagai orang tuanya udah minta maaf. Sekarang kalau Ana minta maaf bagaimana? Coba Cici ngomong, Cici. Kali Cici ngomong. Baju merah. Orang Saat aku orang mendatangimu, udah saling aku memaafkan, menggunakan gitu loh. baju merah itu. Ya, yang udah ya. Maksudmu kamu waktu ngelabrak baju merah? Iya, Ci, kejadian itu. Ingat gak? Udah lupa. Lupa. Hebat kalian ya, bisa buat hilang ingatan dia ya. Otak dia bisa buntu kalian buat ya, bisa mati akalnya ya. Hebat kalian ya. Apa yang kalian lakukan di saraf-saraf kepalanya? Kami pun bisa Ya. Awas-awas taringnya jatuh. membar nafsunya. Oh, itu yang buat Ya jangan dong, nggak Boleh boleh laki-laki kasihan nggak saya dong orang tuanya. Nggak boleh. Kayak birahinya nggak terkendali ya. Karena dia Iya. menghancurkan rumah tanggaku, ku hancurkan nafsunya Oh gitu. dengan mengumbar-ngumbar nafsunya. Habis sudah kamu buat dia. Hebat kalian ya. Toko. Permalu. Peliharaan siapa kalian? Rokok dia bilang. Oh, ini yang doyan rokok nih. Kamu mau rokok? Kenapa kamu suka sekali rokok? Sampai dengan rokok apapun kamu berikan? Iya, Hmm? karena itu Udah ya, saya minta maaf ya. yang Maafkan menghidupkanku. ya, saya minta maaf dengan sangat ya, yang udah. Kita dengerin dulu Ibu ini dia ngomong. Bakar, Hah? bakar, agar api dendamku terus berkobar. Bisa nggak kamu menghentikan segala kelakuan kamu di badan dia? Panglima nanti yang
bantu kamu kalau mau tobat? Bonekamu sudah dihanyutkan ke sungai yang deras mengalir agar kau tidak punya pendirian terhadap dirimu sendiri. Kau mengikuti angin, jadi kau tidak bisa terikat di dalam rumah. Iya, pengennya keluar mulu kan Bu ya? Kau tahu wadahmu, boneka itu dilarungkan tanpa berbusana. Astagfirullah. Kejam kamu itu. Terlambat, maaf. Saya masih ada niat baik untuk minta maaf. Saya memang anak saya salah gitu. Tapi saya mau minta maaf sama siapa dong? Kan bukan minta maaf sama kalian nih. Tak ada lagi maaf. Ya terserah, yang penting aku udah minta maaf. Kalau nggak dimaafkan ya saya juga nggak bisa maksa. Tuhan Orang aja maksa mengampuni. meminta. Padahal aku pura-pura baik padamu agar kau bisa memakan dan meminum apa yang kubawakan untukmu. Teman kerjanya, iya ya? Pura-pura baik ngasih dia Dikasih lewat minuman, lewat makanan gitu, Ci. makan. 2 kali pertemuan, kita langsung dekat seperti suami dan istri. Oh, kamu sakit. Tinggal di tempat yang sama. Ingat bukan? Dulu ngekos ya di sana? Iya. Oh, kamu satu kos-kosan sama dia? Aku sering datang karena di sana sangat bebas sekali. Ini bukan hanya temanmu, tapi ini wanita yang laki-laki itu Ya, kau istrinya. rebut. Oh, berarti kenal baik sama istrinya itu? Dia datang ke tempat Kosannya? Dia datang ke tempat kerjaannya kalau nggak salah. Sudahlah, itu kan udah kejadian lama sekali. Ingat bukan? Aku yang berambut panjang, berwarna merah. Kau memang lebih muda dariku, maka suamiku menyukaimu. Orang Cianes juga? Ya, karena kau penuh dengan birahi. Kau melayaninya penuh dengan kenikmatan. Tahu-tahu kau pun dibodohi oleh temanmu. Temanmu mengajakmu pergi bekerja di tempat yang akhirnya jadi neraka bagimu. Iya, Kau Mbak. dulu wanita suci, Iya, orang tidak pernah sarjana tersentuh oleh laki-laki. Tapi di sana kau dengan mudah menyerahkan dirimu. Karena memang sudah sejak awal pun kau dimasukkan sesuatu oleh temanmu sendiri. Kau ingat bukan? Dia mengajakmu, ingat, Mengajak kemana? bekerja di tempat yang kau kerjakan itu. Ya, Karena di sana itu sangat ramai, gelap tempatnya, iya. dan laki-laki itulah yang mulai jadi petaka bagimu. Sudahlah. Dipancing dia, dipancing. Sudah, apapun yang terjadi, baik ini kesalahannya, sudah hentikan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak berakhir. Semua sudah berakhir, biar dia sehat normal seperti orang-orang biasa. Jangan rasuki, pengaruhi pikirannya, jangan timbulkan birahi dia di luar kendali batas manusia yang normal. Kalian pulang ke Tuhan kalian atau kalian tobat ikut saya. Apa dia bisa mengembalikan keadaan kamu seperti dulu? Insya Allah bisa. Semua kalau Allah udah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saya punya Tuhan, saya punya Allah yang bisa mengabulkan doa apapun yang kita mau. Dia pun tidak bisa menyatukan kedua orang tua anak kami yang telah berpisah karenanya. Apakah bisa mengembalikan? Ya, nanti kita doakan. Tahu, kalau memang lo
Nanti kita doakan agar bisa bersatu lagi, bisa ketemu lagi. Siapa? Ibu ya? Ibu namanya siapa? Saya namanya Sinta. Oh, yang kamu panggil siapa? Ini siapa ini? Saya minta maaf ya kalau anak saya salah. Ini leluhur ibu kali. Oh, leluhur ibu ini. Kasihan. Anda siapanya Ibu Sinta? Mama. Apa? Iya. Oh apa? Apa itu siapa? Oh mama saya. Oh Memek ya. Ada apa Mek? Mau turun aja ya, mau turun. Yuk, bismillah. Oh, duduk di bawah. Ayo turun. Sini, Cik, sini, Cik. Kali mau ada pesan, Cik. Apa, Mek? Mau disampaikan apa? Sabar. Iya. Dosanya dihapus Dosanya dihapus. dari dosa Iya. karena dia tahu orang beriman Iya. tapi berbuat dosa. Oh iya. Minum yang tidak boleh, Mabuk maksudnya. makan, dan dia tidak bisa menjadi perawan suci seperti Bunda Maria. Iya. Jadi dia dikasih ini sebagai pembersih dosa. Iya. Sebagai pembersih penembus dosa. Karena orang yang tidak waras, tidak punya dosa. Iya. Maka jika kau sehat, kembali lagi ke rumah Tuhan. Kembali lagi sembahyang. Jadilah pelayan Tuhan. Iya. Dulu sebagai pelayan, tapi meninggalkan karena dia terhasut oleh temannya. Iya. Temannya yang hitam itu Cewek apa cowok? Temennya yang bawa? cewek, perempuan. Bukan orang Cina ya? Jawa. Jadi kau pun harus tetap kuat. Iya. Kau tidak bisa mendapat. Masya Allah. Sekarang tapi kau akan dapat keimanan. Iya. Karena kau berada dalam kesabaran yang dikasih Tuhan. Iya, benar. Bapa penuh kasih. Iya. Maka kau akan dikasihani. Iya. Kau itu selalu baik terhadap orang, tapi orang selalu memanfaatkan. Benar itu nggak salah, benar. Dan banyak sekali orang yang memanfaatkanmu semenjak kau ditinggalkan oleh suamimu. Iya. Ya doalah, jangan pernah berhenti berdoa. Iya. Karena doa akan menyelamatkanmu. Jangan lagi kau percaya orang-orang. Apapun yang sudah diberikan padamu, buanglah. Jangan kau simpan di rumah. Yang bekas berobat di tempat lain, Bu. Mungkin dikasih jimat atau apa, suruh buang. Jangan lagi disimpan. Cukup kepada anak muda ini. Iya. Memang niat Ibu gitu ya, ini berobat terakhir sama Panglima ya, Bu ya. Emang begitu, najarnya emang begitu. Buanglah semuanya.
jangan lagi ada tersimpan, karena tidak ada baik untuk dia. Iya. Meme sakit tangan. Oh, nenek sakit. Sakit tangannya. Kenapa tangannya Meme? Dari dulu karena memang sudah tua. Iya, bener emang udah tua. Pinggangnya juga ya sakit ya. Tidak bisa tegak. Kok nggak bisa tegak? Kok gitu? Bungkuk. Iya. Jadi Sakit ini ya, Mi. Bapak udah jangan lagi bersedih. Iya. Ya, adikmu sayang Sini, Ci. padamu. Ini adiknya nih, mau pesan apa nih sama adiknya nih? Ci Angel nih. Sini, Ci. Ini adiknya nih, Mek. Kasih sayangmu kepada saudaramu akan jadi berkat buatmu. Kan semakin kental kekuatanmu, walaupun banyak yang membicarakan kalian, mencemooh kalian, biarkan saja orang-orang itu. Mereka cuma hanya bisa menyalahkan dan mencelakakan kekurangan kalian, tapi harusnya mereka melihat kelebihan yang ada pada diri kalian. Tetap berusaha mencari kesembuhan dimanapun berada. Benar. Itulah dimana kalian tidak pernah berputus asa. Nggak pernah menyerah ya. Tidak pernah, apapun diupayakannya. Karena dulu memang keluarga kita tidak pernah jadi orang yang lemah. Iya. Semuanya adalah bekerja keras. Iya benar. Selalu bekerja dan selalu berbagi kepada siapapun. Iya, benar. Jadi jangan dengarkan omongan orang-orang tentang kalian, terutama kakakmu. Jangan dengarkan. Kau jaga dia baik-baik, maka dia pasti akan kembali lagi. Sudah ada terlihat kebaikan untuknya. Iya. Karena dia sudah bisa mengingat kesalahan masa lalu. Baru kali ini dia mengatakannya kepadamu. Sebelumnya belum pernah dia berkata apapun. Nggak pernah cerita ke ibu ya? Tidak. Apa yang dia kerjakan tidak pernah. Maka dia sangat takut dengan minum yang ada di gelas. Dia pernah satu ketika dikasih minuman untuk awal dia bekerja. Lalu dia disitulah dijahati orang tuan. Maka dia takut temannya sangat jahat yang sudah menjatuhkan dia ke tempat yang sangat hitam. Dia tidak pernah seperti itu sebelumnya. Iya benar. Bahkan pulang malam pun tidak. Memang keras hati orangnya, tapi dia baik, mudah sekali tersinggung. Karena memang lebih senang mengurung diri. Maka itu pasti keluarganya awalnya kaget pas dia mau berangkat bekerja. Benar. Mendadak dan tiba-tiba. Cukup, biarkan masa lalumu sebagai pencuci dosamu. Kau harus melangkah ke masa depan untuk menapaki cahaya kebenaran dan kebaikan. Iya. Karena kehidupan itu memang ada gelap dan terang. Anggaplah kemarin kau tertidur bagaikan mimpi buruk dan kau terbangun di pagi hari yang cerah. Lakukan sesuatu lebih baik lagi. Jangan dengarkan wanita berbaju merah itu membisik-bisikkanmu. Itu setannya tuh, Dik, yang suruh telanjang. Perempuan itu bertaring dan berbaju merah, berambut panjang, setannya itu. dan yang selalu ingin membuatmu lupa, tidak mau makan, tidak mau tidur. Dialah nenek tua yang gila. Yang tadi dibilang Panglima di awal itu.
Karena orang yang memang sangat dendam padamu, dia itu adalah perempuan tua yang gila. Kau kebetulan bertemu dengan keluarga yang senang bermain itu. Ini adalah bagian perjalanan hidupmu yang harus kau lalui. Benar-benar. Karena sejak dulu kalian tidak percaya dengan hal ini. Kalau saya percaya. Lebih logika mungkin ya, Ci. Terutama dia. Justru orang yang nggak percaya biasanya Karena mudah dia merasa dia orang yang pintar dan berilmu. Baginya tidak ada yang tidak terlihat di dunia ini. ya. Maka ini sudah menjadi bagian darimu. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan. Iya. Jangan pernah kau merasa dirimu hina atau malu. Justru ini adalah bagian di mana mereka harus menyadari kau adalah sesuatu, jadi contoh untuk kehidupan agar tidak boleh sombong dengan ilmunya sendiri. Merasa dia itu pintar, tidak boleh. Maka akan diuji baginya sejauh mana kau pandai dalam dunia ini. Karena kehidupan bukan hanya dunia nyata, tapi ada dunia yang tidak terlihat. Benar itu, benar. Kau dibawa ke tempat kedokteran pun tidak akan bisa sembuh. Iya. Sudah cukup perjalananmu. Iya. Obat hanya akan merusak organ tubuhmu. Tapi sesuatu keajaibanlah yang akan menyembuhkanmu. Dan hari ini adalah keajaiban itu datang. Kalaupun kita bukan Muslim, tapi ini adalah hari ke-29. Di mana kau pasti akan mendapatkan berkat juga. Amin. Tolong bantu. Ya, saya bantu. Tolong bantu doa ya, biar cepat sembuh ya, biar hari ini bisa tuntas ya. Saya hanya mengingatkanmu untuk berdoa. Iya. Saya tidak bisa mendoakanmu. Iya. Ya paling kurang dibantu lah, bantu. Karena kalau didampingi leluhur itu hanya menjaga, dia nggak bisa menghalau juga. Saya pergi dulu. Iya. Makasih ya, Mas. Iya, makasih. Terima kasih. Iya. Jaga dirimu baik. Iya. Makasih. Kau wanita juga laki-laki. Iya benar. Saking kuatnya gitu maksudnya, Iya, fisik benar. mentalnya ya. Iya. Ya, Mak ya. Tahu pintar. Nada. Pergi. Ya. Salam Tuhan. Ya, salam. Ya. Sini, Cik. Jangan dengarkan bisikan itu. Dengarkan bisikan hatimu. Jangan mundur-mundur, Cik. Maju, Cik. Maju, Cik. Ya. Ini neneknya sayang loh sama Cici loh. Jangan takut. Jangan Maju, takut. maju. Nggak apa-apa. Kan karena tangannya sakit jadi dia nggak bisa jauh. Cici yang maju. Oke, Sobat Mata Langit, kita akan melanjutkan proses terapi terhadap Ci Ana. Ci Ana matanya lihat ke Panglima ya, sambil doa.
Doa terus aja. Tidur di sini. Ya, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit yang akan dipakai untuk membersihkan badan pasien dari semua energi negatif dan gangguan gaib yang menempel selama ini. Oke, kita siapkan. Alhamdulillah proses mediumisasi dan proses terapi terhadap Ci Ana sudah kita lakukan dan semua terungkap ya apa yang menjadi teka-teki selama ini. Gimana kesannya Ibu? Puas saya. Semua udah terungkap, apa yang tadinya kita nggak tahu semua jadi tahu semua asal usul dari mana penyakitnya Ana. Berarti sebelumnya itu masih abstrak ya? Iya. Masih belum Karena jelas nggak pernah cerita apa juga, ini. kan? Nggak, betul nggak pernah cerita. Baru ini terungkap hari ini. Kalau Mbak Cici gimana kesannya lihat mediumisasi? Tadi apa ya? Ada sosok leluhur juga yang Iya, datang. ada sosok leluhur juga. Itu aja sih. Jadi cinta kasih dari seorang adik ke kakak itu akan jadi berkat nanti. Itu Iya. yang kesan yang aku ambil Iya. dan itu buat Dari orang terharu tua. ya. Nah kalau Ci Ana gimana rasanya? Ya, Habis diobatin Tadi di terapi gimana rasanya? sakit nggak? ya keterbangun aja gitu. Kok kayak terbangun gitu? Oh gitu. Apa ya? Kayak ada datang sesuatu gitu ya? Ada sesuatu ya? Gitu. Selama ini tidur kayak ada yang bangunin, sekarang bangun gitu, sadar lagi gitu ya Ci ya. Wajahnya juga udah segar, tadi kan matanya kosong ya. Ya Sekarang memang. udah- Tapi ini memang berproses ya. Namanya jiwanya hilang, Udah lama. semangatnya hilang, akal sehatnya hilang. PR kita, tugas kita yang mengembalikan akal sehat itu, menarik kembali ruh semangatnya yang udah dikurung, yang sudah dihanyutkan tadi dengan boneka yang telanjang. Luar biasa ya. Jadi tadi saya panggil lagi, jiwanya saya panggil. Memang nanti ini setelah selesai obat ini beliau harus kontrol. Iya. Artinya ini kan penyakit kejiwaan, bukan penyakit kejiwaan yang diakibatkan oleh setan gitu. Iya. Dan itu setan yang kita buang dulu, kita bersihkan dulu. Ini sudah kita bersihkan, nah baru dia tahapan obatannya masuk dan kita lakukan terapi. Yang jelas kita buka lagi nih tabir fokusnya, tabir fokus imajinasi akal sehatnya. Gitu. Semangat Ci Ana. Ibu ada yang mau disampaikan ke Panglima mungkin? Silakan. Cukup udah. Cukup ya. Ya, semoga hari ini menjadi berkat untuk Ya, keluarga ini. jadi ini kesimpulannya yang namanya penyakit seperti ini memang dia bermain dalam rasa, jiwa, halusinasi. Jadi itu yang dikecoh, itu yang dirusak, itu yang menjadi tugas setan yang diperintah tadi untuk mengacak-ngacak hati, terutama pikiran, akal, jiwanya, sehingga jadinya dia Kayak orang bego. nggak tahu membedakan lagi mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Pada saat dia berpikir yang baik, yang bagus, buntu. Ibarat jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Yang ada hanya yang dilihat di depan matanya. Itulah yang terbaik. Hati banget yang sana tuh. Itulah yang sedang saya doakan menjadi tugas saya untuk dia itu terang lagi datang sinar cahaya baru, ya kan, sinar cahaya putih, dan kegelapan yang selama ini menyelimuti itu kita buang jauh-jauh, kita hancurkan sehingga dia bisa hidup normal lagi gitu, seperti kita gitu ya.
Karena dasarnya juga dia memang nggak ada masalah gitu. Ditelanjangin bonekanya juga. Dasarnya nggak ada masalah dan ya itulah memang kehidupan ini ya. Manusia terus diuji dengan segala macam persoalan dan masalah kehidupan. Tapi kita jangan pernah menyerah. Iya. Jangan pernah berputus asa, ya kan? Apalagi sampai mengakhiri hidup, bunuh diri segala macam itu tidak baik. Jangan sekali-sekali dilakukan. Kehidupan ini memang ujian. Hidup ini memang ujian, hidup ini memang cobaan. Hidup ini memang perjuangan, harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Begitu, itu aja pesan saya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit. Dan juga terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.